Di mana kemudian peran negara, Ustaz? Nah, ini kan ini tentu pasti tidak terlepas ya, tidak terlepas dari peran negara dalam mengelola pendidikan untuk generasi kita ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, di sini sebetulnya kan sistem pendidikan itu tentu dia tidak berdiri sendiri. Jadi istilahnya sebetulnya yang menentukan kebijakan tentang sistem pendidikan itu adalah tentu bukan bukan guru ya, bukan kepala sekolah ya, tetapi yang menentukan tentang sistem pendidikan sistem pendidikan itu adalah negara. Jadi negara di sini yang punya eh, istilahnya dia punya kewenangan ya, negara yang punya kewenangan untuk menentukan sistem pendidikan. Ya, contohnya misalnya ya, melalui Menteri Pendidikan, ya, melalui Menteri Pendidikan, eh, misalnya kalau tidak salah itu terkait dengan istilah agama itu sudah dihilangkan ya, ya diganti dengan istilah kebudayaan ya kalau tidak salah gitu, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang bisa merubah seperti itu kan negara, ya. Jadi artinya negara di sini berperan penting eh, untuk menentukan sebuah kebijakan terkait dengan pendidikan, ya. Baik itu sistem pendidikannya itu sendiri, kemudian menyiapkan sarana dan prasarananya itu sendiri, ya. Kemudian juga ia menyiapkan segala dana dan pembiayaan terkait dengan keberlangsungan apa namanya proses pendidikan itu sendiri, ya. Jadi negara itu berperan penting. Jadi mulai dari penyiapan sarana dan prasarana pendidikan itu mulai dari level uh, dasar sampai level perguruan tinggi. Kemudian yang kedua menyiapkan pendidikannya sendiri. Ya, apakah mau menerima, apakah mau menjadikan sistem pendidikan sekuler atau sistem pendidikan Islam. Nah, negara yang menentukan itu. Makanya salah satu yang sekarang ini kalau dengan berdasarkan sistem pendidikan sekuler yang hari ini, justru yang digalakkan di dalam dunia pendidikan sekarang itu adalah terkait dengan salah satunya adalah moderasi beragama. Ya, jadi moderasi beragama. Ya, moderasi beragama. Ini dianggap sebagai salah satu cara untuk istilahnya mungkin menurut mereka ini untuk meredam apa namanya itu radikalisme di dalam dunia pelajar atau pendidikan. Iya. Kemudian juga dalam kebijakan lain yang berkaitan dengan kesehatan, ya berkaitan dengan kesehatan, negara mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan bolehnya memfasilitasi misalnya apa itu alat kontrasepsi, ya alat kontrasepsi bagi siswa dan pelajar. Ya, mereka kenapa bisa keluar kebijakan seperti itu? Karena mereka melihat data yang ada bahwa ternyata luar biasa eh, keterjerumusan eh, anak-anak kita, remaja kita, siswa-siswi kita itu dalam dunia pergaulan bebas. Ya, nah, di antaranya buktinya itu adalah banyaknya kasus kehamilan di luar nikah. Kalau hamilan di luar nikah itu di tingkat pelajar. Ya, bukti lain misalnya adalah terkait dengan banyaknya permintaan kompensasi nikah. Ya, kompensasi nikah eh, di berbagai daerah ya, di berbagai daerah itu banyak datanya. Pernah kita eh, apa namanya? Pernah saya baca ya, dari datanya itu banyak. Di situ banyak sekali pelajar yang mengajukan istilahnya itu kompensasi nikah. Maksudnya kompensasi nikah itu adalah kalau dalam undang-undang tentang pernikahan di negeri ini kan mesti di atas 18 tahun ya kalau tidak salah. Nah, sementara pelajar ini kan masih di bawah 18 tahun, apalagi kalau SMP itu masih di bawah 18 tahun. Artinya kalau
apa namanya itu secara undang-undang belum bisa dinikahkan, belum bisa menikah. Makanya kemudian ada pengajuan namanya kompensasi nikah, artinya dinikahkan karena terjadi hal-hal yang terutama tadi itu kehamilan di luar nikah. Ya, dalam istilah kerennya anak-anak muda itu kan MBA, ya, married by accident. Ya. Jadi married by accident. Jadi MBA, kecelakaan gitu. Nah, itu kan semua dibaca oleh pihak pemerintah, itu membaca itu. Ya. Karena itu dibaca, maka apa namanya? Kebijakan turunannya itu adalah kebolehan memberikan alat kontrasepsi supaya maksudnya kalau mereka melakukan pergaulan bebas seperti itu, mereka tidak hamil. Nah, ini kan semua adalah merupakan solusi-solusi yang sebetulnya sangat jauh dari solusi yang sebenarnya. Ya, karena kalau hanya kita melakukan apa istilahnya itu ya, uh, ibaratnya itu kita hanya sibuk mengobati luka, ya, sibuk mencari solusi terhadap fakta kejadian banyaknya masalah yang terjadi seperti itu, maka memang tidak akan sampai ya kapan selesainya begitu. Ya, ya sama sih kira kalau misalnya ini kita lari sedikit ya, mencontohkan misalnya apa yang terjadi di Palestina, Gaza, ya. Jadi kalau kita hanya sibuk mengobati yang luka, menolong yang terkena bom, ya, dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah selesai. Karena akar masalahnya itu ya bukan di situ, ya. Jadi akar masalahnya itu kan sebetulnya keberadaan Zionis Israel itu yang selalu membunuhi orang-orang Palestina. Nah, sama dengan terkait dengan problem yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita, remaja kita, ya. Jadi lebih banyak kepada istilahnya itu solusi kuratif, ya. Jadi solusi kuratif artinya solusi menangani masalah yang terjadi, ya. Mengobati masalah yang terjadi, mengobati luka yang terjadi, ya. Jadi hanya menangkap apa misalnya kalau polisi itu tentu memang tugasnya sibuk, ya, sibuk menangkap pembegal, menangkap pencurian, menangkap mungkin orang-orang yang berbuat mesum dan lain sebagainya, ya, termasuk di kalangan pelajar, itu kan tindakan kuratif. Nah, sebetulnya yang harus lebih diutamakan itu adalah tindakan preventifnya, ya. Jadi tindakan pencegahan, ya, pencegahan akan terjadinya suatu masalah, ya. Nah, di sinilah Islam itu sangat betul-betul memperhatikan aspek berkaitan dengan preventif, pencegahan. Jadi sejak awal itu betul-betul harus apa istilahnya itu diperhatikan di dalam Islam. Saya kira itu, Ustaz, barangkali. Jadi betapa pentingnya peran negara di dalam hal ini. Baik, Sat. Eh, kita lihat dulu pemirsa Da'usul Sel. Jika kemudian ada yang ingin bertanya terkait materi yang disampaikan tadi, silakan dituliskan di kolom komentar. Baik, Sat. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan yang muncul. Mungkin sebagai penutup, Sat, closing statement, Sat, juga nasihat bagi kita semua, terkhusus juga remaja yang ada di negeri ini, Sat, terkait dengan mungkin kondisi yang dihadapi saat ini dan juga tentunya tantangan-tantangan yang akan kemudian mereka akan hadapi. Silakan, Sat. Iya. Jadi yang pertama kepada adik-adik remaja, siswa-siswi, ya, yang lagi belajar, yang lagi sekolah, itu harus betul-betul memahami apa yang terjadi, bahwa begitulah realitas yang menimpa remaja kita, ya, menimpa anak-anak muda kita, ya. Jadi banyak masalah mereka terjerumus dalam hal-hal yang sama sekali kita tidak inginkan, seperti narkoba, kriminalitas, begal, pencurian, ya, bahkan sampai kepada tingkat pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang lain. Dan
di sini kan korbannya juga adalah di kalangan mereka juga, ya, di kalangan mereka juga. Jadi itu sesuatu yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu belajarlah dengan baik, ya, jangan jauh-jauh dari agama, ya, kuatkan pemahaman kita tentang agama ini, ya, karena satu-satunya yang bisa menjadi kontrol dalam pergaulan kita, dalam kehidupan kita ini adalah agama ini. Ini yang pertama. Yang kedua, orang tua. Jadi orang tua, sesibuk apapun kita sebagai orang tua, maka jangan lepaskan tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita, karena kita lah orang yang pertama akan dimintai pertanggungjawaban, ya, terkait dengan kondisi anak-anak kita itu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ku ampusakum wa ahlikum nara. Ya. Jadi wahai para orang tua, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, dengan apa kita menjaga? Sekali lagi tentu adalah bukan dengan harta, ya, bukan dengan uang, ya, apalagi HP, ya. Jadi bukan itu, ya. Justru ala-ala seperti ini tidak sedikit yang menyebabkan semakin jauhnya anak-anak ini dari agama, ya. Jadi satu-satunya yang bisa kita jadikan sebagai penjaga terhadap anak-anak kita itu adalah dengan mendekatkan mereka kepada agama, ya. Pilihkan sekolah, carikan sekolah yang memang betul-betul bisa membentuk kepribadian mereka dengan kepribadian yang baik, kepribadian Islam yang baik, yang kuat, yang melahirkan keimanan dan ketakwaan. Nah, yang ketiga tentunya bahwa lingkungan sekolah itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan negara di dalam hal ini. Nah, disinilah mengapa kita penting untuk memahami bahwa dalam konteks kita berbicara tentang sistem pendidikan Islam, itu tidak terlepas daripada sistem kepemimpinan Islam juga. Ya, sistem kepemimpinan Islam itu adalah sistem kepemimpinan yang diangkat oleh umat, ya, untuk memimpin umat, menjaga umat, melindungi umat, tentu dengan cara mereka ini adalah menerapkan hukum Islam atau menerapkan syariah Islam, ya. Dan tidak ada sistem kepemimpinan yang bisa menjaga itu adalah kecuali yang diwariskan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW dan para khulafaur rasyidin. Nah, oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan kepada kita, wa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'il rasyidina al-mahdiyina. Ya, kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ya, itulah para khulafa ar-rasyidin, ya. Para khalifah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seharusnya hari ini kaum muslimin juga memiliki seorang pelindung, ya, seorang khalifah yang memimpin, yang menerapkan hukum Islam secara kafah di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita bisa merasakan dan juga seluruh sistem kehidupan yang lainnya. Saya kira demikian, insya Allah mudah-mudahan ini semakin menambah khazanah keilmuan kita, pemahaman kita tentang Islam, dan pentingnya kita kembali kepada sistem Islam. Baik, Sat. Syukron, Sat. Jazakallah khair, Sat, atas penjelasan atau materinya pada sore hari ini, Sat. Semoga kita semua Allah mudahkan dan segera apalagi banyak apa yang kemudian menjadi keinginan Islam itu kemudian dan kaum muslimin itu kemudian tercapaikan.